Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azirah Prasilia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang majas. Selamat menyaksikan. Apa itu majas? Menurut Wikipedia, majas atau gaya bahasa yaitu pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah karya sastra semakin hidup. Keseluruhan ciri bahasa, sekelompok penulis sastra, dan cara khas dalam menyampaikan pikiran dan perasaan, baik secara lisan maupun tertulis. Perlu kita ketahui bahwa majas didefinisikan sebagai gaya bahasa untuk menyampaikan pesan dengan cara kiasan. Majas menunjukkan makna tidak sebenarnya menggunakan cara imajinatif. Tujuannya membuat pembaca mendapatkan perasaan emosional dari gaya bahasa yang digunakan. Apa saja jenis-jenis dari majas? Terdapat 4 jenis majas: majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran, dan majas penegasan. Majas perbandingan. Majas perbandingan mencakup seluruh jenis majas yang tujuannya menyandingkan atau membandingkan sebuah objek dengan objek lainnya. Cara untuk membandingkan bisa dengan menyamakan objek, melebihkan satu objek dari objek lainnya, atau dengan menggantikan posisi objek. Macam-macam majas perbandingan. Yang pertama adalah majas personifikasi. Majas personifikasi merupakan majas dengan gaya bahasa yang memanusiakan benda. Maksudnya, benda mati diibaratkan memiliki sifat seperti manusia atau mengorangkan benda mati. Contoh dari majas personifikasi adalah ia membiarkan pulpen itu menari-nari di atas kertas untuk menghasilkan tulisan mengagumkan. Keterangannya, pulpen diibaratkan bisa menari seperti manusia, padahal seharusnya tidak bisa. Yang kedua adalah majas metafora. Majas metafora merupakan majas yang menggunakan objek dengan sifat sama seperti pesan yang akan diutarakan. Objek tersebut akan dibandingkan dengan objek yang dengan sifat sama, tetapi bukan manusia. Contohnya, meskipun Stella adalah anak emas, dia tidak pernah manja pada orang tuanya. Anak emas sama dengan anak kesayangan. Yang ketiga adalah majas asosiasi. Majas asosiasi merupakan majas dengan penggunaan ungkapan untuk membandingkan dua objek berbeda yang dianggap sama. Penanda majas ini adalah penggunaan kata bagaikan, seperti, atau bak. Contoh majas asosiasi adalah wajah kedua orang itu sangat mirip bak pinang dibelah dua. Yang keempat adalah majas hiperbola. Majas hiperbola merupakan majas untuk mengungkapkan suatu hal secara berlebihan. Bahkan, tidak jarang pada kalimat ungkapan majas hiperbola ini tidak masuk akal. Contohnya, ayah bekerja siang malam membanting tulang tanpa memperhatikan kesehatannya sendiri. Yang kelima adalah majas eufemisme. Majas eufemisme merupakan majas untuk menggantikan kata kurang etis dengan kata sepadan yang lebih halus. Contohnya, penderita difabel tetap bisa mengikuti kegiatan perkuliahan dibantu oleh dosen khusus. Jenis majas yang kedua adalah majas pertentangan. Majas pertentangan mencakup seluruh jenis majas yang menggunakan kata kiasan bertentangan dengan fakta sesungguhnya. Macam-macam majas pertentangan yang pertama adalah majas litotes. Majas litotes merupakan majas dengan gaya bahasa melebih-lebihkan atau hiperbola, tetapi dipersempit pada makna untuk merendahkan diri. Contohnya, jangan sungkan untuk mampir ke gubuk kami apabila Anda memiliki waktu luang. Yang kedua adalah majas paradoks. Majas paradoks mengungkapkan situasi menggunakan kata yang sifatnya berkebalikan dengan aslinya. Contohnya, gadis itu merasa kesepian di tengah pesta yang begitu ramai. Yang ketiga adalah majas antitesis.
Majas antitesis merupakan majas dengan perpaduan kata yang artinya berkebalikan atau bertentangan. Contohnya, baik buruk perbuatannya akan mendapatkan balasan suatu saat nanti. Jenis majas yang ketiga adalah majas sindiran. Majas sindiran merupakan majas yang menggunakan kata kiasan untuk menyindir keadaan atau seseorang. Macam majas sindiran yang pertama adalah majas ironi, yang merupakan jenis majas yang sindiran menggunakan kata-kata bertentangan dengan fakta. Pada majas ironi, bagian awal kalimat seakan-akan memuji, tetapi sebenarnya sedang menyindir. Contohnya, rajin sekali, jam 9 baru bangun. Atau, sudah berapa hari tidak mandi, kok badanmu harum sekali? Yang kedua adalah majas sinisme. Majas sinisme adalah majas yang menyampaikan sindiran secara langsung pada objek yang dimaksud. Contohnya, gulingmu sangat bau seperti tidak pernah dicuci. Atau, badannya gemuk sekali seperti orang yang kelebihan gizi. Jenis majas yang terakhir adalah majas penegasan. Majas penegasan merupakan jenis majas untuk membuat pembaca atau pendengar setuju pada kalimat yang diutarakan. Majas penegasan diantaranya adalah majas pleonasme. Majas pleonasme merupakan majas yang menggunakan kata bermakna sama untuk menegaskan sesuatu. Contohnya, majulah ke depan agar orang-orang bisa menyaksikan penampilanmu. Yang kedua adalah majas repetisi. Majas repetisi adalah majas yang menggunakan kata berulang pada kalimat. Contohnya, dia adalah penyebabnya. Dia si perusak barang. Dia yang membuat kotak ini rusak. Atau, saya ingin menjadi lebih baik. Saya ingin lebih membanggakan orang tua saya. Saya ingin membuat mereka bahagia. Dan tentunya masih banyak lagi bagian contoh majas yang lainnya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Dan don't forget to like this video. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.